Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MATech. Ini nih HP yang paling recommended di harga di bawah 2 juta. Pokoknya speknya itu paling mantep di harga sekelasnya. Mana lagi di harga di bawah 2 juta dapat Helio G99 dengan storage gede 256 GB. Cuma HP ini yang bisa ngasih. Belum lagi RAM-nya itu 8 GB, fast charging 45 watt, dual speaker tuningan JBL, pokoknya masih banyak lah kelebihannya. Oke, ini adalah Infinix Note 30, baru 2 bulanan rilis di Indonesia. Itu harganya udah turun. Sebenarnya brand-brand lain juga jor-joran turun harga sih. Ya mungkin juga karena Infinix dan saudaranya dari Transcend Holdings yang memang merusak harga di 1-2 jutaan. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna hijau dengan beberapa sentuhan warna hijau metalik. Di sini ada gambar salah satu hero dari Mobile Legends, yaitu Joy. Memang Infinix sering berkolaborasi ya dengan Mobile Legends. Dulu itu ada Chu, terus siapa lagi? Lupa saya. Dan di bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap banget, yang pada intinya sih udah saya sebutin tadi. Kalau dibaca bakal kepanjangan. Kalau kalian pengen baca, pause aja di bagian ini. Oke, langsung kita buka aja. Di dalamnya yang pertama ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus ada buku panduan dan kartu garansi. Kartu garansi kayak gini sebenarnya nggak begitu guna sih ya, karena klaimnya itu bisa langsung lewat aplikasi bawaan. Terus dapat bonus tempered glass, bukan sekedar screen protector plastik ya. Jadi mantap, nggak usah beli lagi. Terus dapat juga silicone case. Yang cakepnya di sini tuh ada tulisan Sound by JBL. Terus ada kabel USB Type-C. Kepala charger 45 watt dan terakhir SIM ejector. Kenapa ya ini nggak ditaruh di atasnya aja? Ini ditaruh di bawah. Nah, sekarang kita lihat di HP-nya. Ini nggak usah dikletek, bisa ya, tinggal dipelorotin aja. Untuk stiker IMEI kita lepas aja biar kelihatan lebih clean. Jadi yang saya punya ini warna orange. Infinix itu nyebutnya dengan warna sunset gold. Untuk bahannya ini dilapisi semacam kulit ya, tapi bukan kulit asli, melainkan kulit sintetis kayak di leather case. Warna kayak gini tuh dipandang di mata kayak gimana ya kesannya? Kayak ngelihat jeruk yang seger. Terus untuk frame-nya ini punya desain flat berbahan plastik dengan finishing glossy yang gampang jiplak bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada sensor pemindai sidik jari yang merangkap juga sebagai tombol power. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Terus di sisi atas ada tulisan Sound by JBL. Ini tuh bukan sekedar cat atau stiker ya, tapi bener-bener cetakan. Keren. Terus ada secondary speaker. Di sisi kiri ditempati slot SIM. Di sini punya tipe dual SIM plus micro SD. Jadi triple slot, bukan hybrid. Terus di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Infinix triple kamera dengan bulatan 2 kamera yang gede. LED flash khas Infinix yang di sini tuh ada 4 dan tulisan 64 megapiksel. Dan di bagian layar dari bawaan ini udah tertempel screen protector ya. Jadi dapat double. Screen protector udah nempel, masih dapat lagi tempered glass. Ada kamera depan dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Infinix Note 30 dengan ukuran 6,78 inch, panelnya itu IPS. Kualitas IPS-nya di sini mantep ya, warnanya itu tajam, khas dari Infinix yang lebih ke vivid. Jelas sudah beda kelas ya dibanding IPS HP harga 1 jutaan kecil. Terus untuk bezel di sekeliling layarnya ini masih menjadi hal yang wajar ya di harga sekelasnya. Dagunya itu lebih tebal dibanding sisi lain, tapi di sini bukan yang tebal banget, masih enak dilihat. Toh di harga 3-4 jutaan banyak yang dagunya seukuran dengan HP ini. Oke, kita coba untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Nah, di sini tuh udah mantap banget ya. Itu sangat cepet dan yang pasti udah akurat banget. Kemudian kita cek di pengaturan tentang ponsel. Di sini pakai XOS versi 13.0.0 dengan basis Android 13. Security pass level di 5 Juni 2023. Ini security update terakhir ya untuk saat ini. Karena tadi tuh sempat saya update dapat 1 kali.
Terus di sini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap seperti CPU, kamera, dan lain-lain. Nah, untuk RAM di sini ada fitur virtual RAM yang bisa ditambah itu sampai 8 GB. Kalau di Infinix ini bahasa marketingnya itu Fusion Memory kayak di Dragon Ball. Fusion, penggabungan dua karakter. Fitur yang sebenarnya nggak begitu guna sih menurut saya, nggak pengaruh ke performa, cuma gimmick aja. Untuk NFC di sini ada, mantap, fitur yang jujur ya, saya pribadi itu nggak pernah saya fungsikan di keseharian. Nah, mantapnya di sini tuh ada fitur pengisian daya bypass, fitur yang jarang ya dipunyai kebanyakan HP, yang biasanya itu dipunyai HP-HP gaming kayak ROG Phone dan Red Magic. Jadi main game sambil ngecas itu aman, karena daya nggak masuk ke baterai, langsung terhubung ke mesin. Nah, untuk layarnya ini punya refresh rate yang tinggi ya, udah di 120 Hz. Ini bisa kita atur di 90 Hz, 60 Hz, atau defaultnya itu otomatis. Jadi memang kerasa smooth banget pas di swipe-swipe kayak gini. Di tes memang jalan di 120 Hz, kalau touch sampling ini mencapai 240 Hz. Touch sampling standarnya lah 2 kali dari refresh rate-nya. Terus kita cek di aplikasi Device Info HW, SoC pakai MediaTek Helio G99, octa-core 2,2 GHz, fabrikasi mantap 6 nanometer, dan GPU Mali G57 MC2. Prosesor 4G yang saat ini menjadi yang paling laris ya, karena performanya paling oke untuk kelas menengah ke bawah, stabil, hemat daya juga. Lebih mendingan ini ya daripada prosesor yang sepi peminat itu, yaitu Snapdragon 685 di Redmi Note 12 4G. Meskipun clock speednya lebih tinggi 2,8 GHz, tapi itu masih pakai konfigurasi inti-core CPU jadul, Cortex A73 plus A53 kayak di zaman Snapdragon 835. Sedangkan ini udah A76 plus A55. Terus untuk screen udah saya sebutin ya tadi, resolusi Full HD Plus 2460 x 1080. Penyimpanan RAM 8 GB LPDDR4X dan storage 256 GB bertipe UFS. Kamera di sini 64 megapikselnya itu pakai sensor OmniVision OV64B. Ini tuh sama juga yang dipakai di Poco X3 GT. Untuk depan 16 megapikselnya ini pakai Hynix Hi1631. Baterai standarnya di zaman sekarang 5000 mAh, fast charging 45 watt. Ini udah saya coba tes, ngecas dari 3% sampai penuh itu butuh waktu 50 menit aja. Jadi memang tergolong cepat. Kalian bisa lihat, ini ngisi jam 14.53, penuh 100% di jam 15.43. Kemudian untuk sensor mantap ya, lengkap, gyro itu ada, dan bukan akal-akalan software, tapi bener-bener hardware. Nah, untuk skor Antutu di sini dapat 376 ribuan. Ini saya pakai Antutu versi 9. Karena untuk versi 10 menurut saya masih belum optimal. Di RAM 8 GB ada beberapa tes yang dilewati. Rincian skornya CPU itu dapat 100 ribuan dan GPU 85 ribuan. Skor yang udah paling kenceng ya di harga di bawah 2 juta. Itu nggak ada lawan. Terus untuk storage test dapat skor 41 ribuan. Speed bacanya itu mencapai 1000-an Mbps. Dan speed tulisnya mencapai 781 Mbps-an. Udah ngebut ya karena pakai UFS versi 2.2. Nikmat mana lagi? Harga di kelasnya storage sudah gede 256 GB bertipe UFS 2.2 pula. Kemudian untuk multitouch ya seperti kebanyakan Transcend Holdings mentok 5 titik sentuhan. Tapi 5 titik sentuhan itu udah cukup, toh kebanyakan orang main game mentoknya itu cuma 4 sentuhan aja, nggak sampai 6 atau lebih. Yang lebih penting kan responsivitas, percuma kalau 10 titik sentuhan tapi kerasa delay. Nah ini kita coba untuk main real drum. Responsivitasnya asli, ini tuh mantep banget, nggak kerasa delaynya. Pokoknya ini udah jos banget buat main real drum. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Jadi anggap aja kameranya ini cuma satu aja, 64 megapiksel, yang lain itu cuma buat rame-rame. 2 megapiksel depth sensor dan yang satunya lagi ini key ya. Jadi nggak ada yang namanya itu lensa ultrawide. Gak masalah sih buat saya pribadi, toh biasanya lensa ultrawide di harga sekelasnya itu hasilnya gak bagus. Cuma asal ada aja, lebih baik diganti fitur lain yang lebih penting seperti sensor yang lebih lengkap, video ada AIS, dan lain-lain.
Nah, untuk video di sini bisa merekam hingga resolusi 2K, Full HD 60 fps juga bisa, dan ada yang namanya AIS, tapi cuma jalan di Full HD 30 fps aja. Untuk depan sama juga, mantap. Di sini bisa 2K, Full HD 60 fps pun juga bisa. AIS juga ada. Kalau untuk foto, kamera depan ini resolusinya 16 megapiksel. Nah, untuk hasil foto dan videonya, kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Note 30. Ini resolusinya itu Full HD 30 fps. Dan ini stabilisasi itu aktif ya. Stabilisasi itu hanya jalan di Full HD 30 fps. Nah, mana lagi di harga di bawah 2 juta dapat video sestabil ini. Dan kualitasnya di sini juga termasuk ya paling oke lah di harga di bawah 2 juta. Nah, ini untuk Full HD 60 fps nya. Ini cocoknya buat video diem kayak gini ya, bukan untuk jalan, karena kalau untuk jalan itu bakal goncang, gak ada stabilisasi. Emang pergerakannya itu jadi smooth banget, wajar 60 fps. Sedangkan ini untuk hasil video dari kamera depannya Full HD 30 fps. Dan mantapnya di sini tuh ada juga yang namanya stabilisasi. Gak akan kalian temui di harga di bawah 2 juta. Jadi kalau buat jalan itu memang terasa stabil banget. Nah, lanjut kita coba ya untuk bermain game. Ini pertama kita coba Mobile Legends. Nah, untuk grafiknya mantap di sini tuh udah yang paling mentok ultra, dan mantapnya juga refresh rate itu bisa sampai super alias 90 fps. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, meskipun di sini untuk refresh rate itu super, tapi secara default itu nggak jalan di 90 fps, mentok di 60 fps aja. Jadi memang kelok. Nah, di sini sebenarnya bisa sampai 90 fps, yaitu dengan cara kita atur di pengaturan ya, refresh rate itu kita lock di 120 fps. Nah, kita coba, kita masuk ke pengaturan. Nah, ini kita kunci ke 120 Hz dan kita balik lagi ke game Mobile Legends. Lah, ini 3 ketahuan musuhnya ini baru jalan di 80 lebih, bisa sampai 90 fps. Jadi memang harus kita atur manual untuk refresh rate layarnya, itu atur di 90 Hz atau 120 Hz supaya nggak kelok di 60 fps aja. Aduh, ini dikeroyok 3, 4. Asli nggak bisa kabur. Nah, ini bisa jalan, ini kalau war rame itu ya sekitar 70 fps. Tapi pengalamannya sih masih enak ya, karena ya itu di atas 60 fps. Nah, jadi di sini sudah saya coba tes ya. Ini kalau di settingan defaultnya tadi, meskipun untuk refresh rate itu kita atur di super, itu tetap kelok di 60 fps, ya, 60 Hz. Ini dapat fps rata-rata itu 58 fps ya. Di settingan seperti itu, ini udah enak banget. Drop dikit-dikit ada sih, tapi itu turunnya cuma sekitar 55 fps. Dan itu jarang, seringnya masih di sekitar 59-60 fps. Dan kalau kita atur rata kanan, refresh rate itu super 90 Hz atau 90 fps. Terus untuk grafisnya itu ultra, dapat fps rata-rata segini 84 ya, 84an fps. Itu dengan rata-rata ya sekitar, kalau lagi rame banget itu 70an fps. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi turun banget, tuh sempat drop untuk sinyalnya. Kalau pas lagi ngetik sih itu fps memang lagi turun sekitar 60an fps, tapi ya rata-rata itu dapat di 70an fps lebih, itu masih enak banget. Nah, ini kemudian kita coba untuk Genshin Impact. Ini jelas masih playable banget ya, Helio G99. Apalagi ini RAM-nya kan udah 8 GB. Kalau RAM 4 GB
itu bakal mengurangi kenyamanan bermain Genshin Impact. Karena RAM gede itu juga pengaruh di game ini. Untuk settingan grafiknya, ini kita sesuaikan dengan power dari Helio G99, yaitu atur di terendah aja. Untuk FPS, kita atur di 60 FPS. Yep. Ini kita coba jalan-jalan dulu. Ini kalian sambil lihat ya untuk FPS-nya di sini. Nah, ini jalan-jalan tuh dapat 50 FPS lebih. Ini mantap sih. Tadi sempat juga saya udah coba. Nanti langsung saya perlihatkan aja untuk rata-rata FPS yang didapat. Nah, ini dapat 50 FPS lebih. Tuh sempat turun 40 FPS. Kita coba masuk di sini aja. Ini coba karakter. Nah, kalau di sini jelas ini tuh lebih ringan ya dibanding yang di luar tadi, di banyak rumput dan juga jalan-jalan. Ini kalian bisa lihat sendiri, FPS-nya itu 59 FPS, 55 FPS. Ya, rata-rata itu sekitar 55 FPS lebih. Kalian bisa lihat sendiri. Ini enak banget loh, asli. HP yang paling enak untuk main Genshin Impact di harga di bawah 2 juta. Oke, jadi di sini untuk FPS rata-rata yang didapat itu kalau kita atur di grafik lowest terus 40 FPS itu dapat FPS yang cukup rata ya, sekitar 40-an FPS, dan itu enak banget meskipun ini di maps yang lebih berat. Dan kalau kita atur di lowest 60 FPS itu dapat FPS kayak gini. Ya, termasuk paling enak lah ya dibanding HP lain di harga 2 juta ke bawah. Yaitu kadang 58 FPS, turun 40-an FPS. Kalau pengen cukup rata, itu atur di lowest 40 FPS aja. Kesimpulannya ini tuh udah yang paling enak lah di harga di bawah 2 juta untuk main Genshin Impact. Dan juga Mobile Legends itu bisa sampai 90 FPS. Mantap. Kemudian kita tes untuk kualitas speakernya yang dual speaker stereo tuningan dari JBL. Kualitasnya sih memang tak sewow dengan embel-embel JBL-nya ya. Cuma tetap kalau dibandingkan dengan harga di kelasnya ini tuh udah paling the best. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. HP worth it di harga di bawah 2 juta. Fix, ini tuh nggak ada lawan. Infinix Note 30. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.